Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana Bu Wulan hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, dengar-dengar Bu Bija pada siang hari ini akan melakukan coaching ya bersama Pak Andang ya? Iya, kemarin itu saya dan Pak Andang sempat berdiskusi. Katanya Pak Andang itu mempunyai sedikit permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajarannya, dan saya dengan Pak Andang bersepakat untuk hari ini melakukan coaching. Baik Bu Bija, izinkan saya nanti mengikuti proses coaching yang akan dilakukan antara Bu Bija dengan Pak Andang ya. Monggo. Iya. Ya, kemudian pada sesi coaching yang nanti akan Ibu Bija laksanakan itu nanti saya ingatkan untuk sesuai dengan bukti penilaian yang ada. Artinya ketika nanti menjalankan proses coaching itu harus sesuai dengan alur tirta, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga nanti saya juga akan melihat bagaimana respon coachingnya nanti. Oke, tapi sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Vida ya. Ya, kemudian pertanyaan yang pertama adalah sebetulnya kompetensi coaching apa yang ingin Bu Vida kembangkan untuk saat ini? Sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan saat ini yaitu kompetensi terkait dengan hadir secara penuh, terus menjadi pendengar yang aktif, dan juga bagaimana saya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ketika melakukan kegiatan coaching. Baik, ya. Tadi yang Bu Vida sampaikan ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian ingin kehadiran penuh dalam proses coaching ya Bu Vida ya, dan juga ingin mendengarkan secara aktif. Oke, nah kemudian dari ketiga kompetensi itu tadi, kompetensi mana yang sebetulnya ingin Bu Vida observasi lagi lebih dalam di kegiatan coaching nanti? Ya, jadi sebenarnya semuanya itu sama-sama baik dan semuanya harus saya lakukan ya Bu. Baik itu hadir secara sepenuhnya, terus menjadi pendengar yang aktif, maupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach seperti itu. Tapi terkait dengan hal ini ada salah satu kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih, yaitu terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, nantinya saya itu akan mengarahkan coach untuk yang pertama terkait bagaimana coach itu nanti bisa mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, terus nanti bagaimana dengan rencana aksinya, bagaimana dengan tanggung jawabnya seperti itu. Dan saya berharap dengan bantuan beberapa pertanyaan yang berbobot itu nantinya dalam kegiatan coach itu akan mendapatkan solusi yang terbaik, alternatif solusinya itu berdasarkan pemikiran atau pendapat dari coachnya sendiri, sehingga masalahnya itu nantinya bisa diselesaikan atau mendapatkan solusi seperti itu. Baik, nah jadi kompetensi yang ingin diraih pada yang akan didalami gitu ya, itu lebih kepada memberikan pertanyaan yang berbobot, yang harapannya nanti coach dapat mengidentifikasi permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami gitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Vida pada kegiatan coaching kali ini apa Bu Vida? Oh ya, sebenarnya indikator ketercapaian maupun tujuan dari coaching yang akan saya lakukan itu terletak pada bagaimana setelah kita melakukan coaching yaitu coach nanti yang akan menjadi coach saya Pak Andang. Nah, Pak Andang itu kan mempunyai permasalahan di dalam pembelajarannya. Nah, gimana coach itu nantinya bisa menemukan solusinya, bisa menemukan beberapa alternatif solusi setelah nanti kita cari identifikasinya seperti apa, bagaimana rencana aksinya, bagaimana tanggung jawabnya, akhirnya bisa menemukan solusi, tapi solusinya itu berdasarkan pendapatnya dari si coach sendiri yaitu Pak Andang. Oke, baik. Jadi harapannya nanti Pak Andang selaku coach dapat menemukan solusi dari permasalahan ya,
Nanti solusinya hadir dari Pak Anang sendiri. Iya, gitu ya Bu iya. ya. Baiklah. Nah, untuk sesi praobservasi ini saya cukupkan Bu Fida. Nanti saya akan mengikuti Bu Fida dalam melakukan kegiatan coaching. Semoga nanti kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan lancar ya Bu Fida ya. Oke, sampai ketemu nanti pada kegiatan coaching. Ya, saya tutup sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wulan, selamat siang Pak Andang. Bagaimana kabar Bu Wulan dan Pak Andang pada siang hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah. Pak Andang? Ya, alhamdulillah baik Bu. Meskipun tadi sedikit ada kendala ya, di kelas Bu. Iya, tapi baik ya walaupun sedikit ada kendala ya. Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Kemarin kita sempat berdiskusi ngobrol-ngobrol, Pak Andang ada sedikit permasalahan yang ingin didiskusikan bersama saya gitu ya. Ya, benar sekali Bu. Iya, mohon izin kepada Pak Andang terkait dengan kegiatan coaching hari ini kita akan didampingi oleh Ibu Wulan. Ya. Ya, mohon izinnya Bu Fida dan juga Pak Andang. Nanti kegiatan coaching ini saya ikut mendampingi ya. Bu, harapannya semoga nanti kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan lancar. Saya kembali ke Bu Fida. Baik Pak Andang, kemarin itu Pak Andang sempat mencari-cari saya, ingin bercerita bahwa Pak Andang itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi Pak Andang di kelas gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, benar Bu Fida, kemarin sempat menghubungi kita tapi ternyata sibuk Bu Fida belum bisa, jadi baru ini kesempatan yang bisa ketemu langsung ya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas itu ketika saya melakukan pembelajaran itu siswa itu dalam pelajaran IPA itu kelihatan kurang aktif gitu loh. Nah ini jadi terkesan siswanya itu ya kalau nggak ditanya itu nggak mau menyampaikan pendapatnya gitu. Waktu pembelajaran pun juga terkesan aktivitas pembelajaran yang saya lakukan itu siswa hanya ya ikuti aja lah gitu. Bahkan ada yang tidur juga Ibu, seperti itu. Oh, jadi kegiatan pembelajaran di kelas Bapak, kebetulan Bapak itu mengampu mata pelajaran IPA gitu ya? Iya, betul Ibu. Iya, mengampu mata pelajaran IPA, bahwa anak-anak itu kurang aktif ketika mengikuti kegiatan pembelajaran gitu ya? Benar. Bahkan ada yang sampai tidur ketika Pak Andang ngajar gitu ya Pak? Iya, kira-kira menurut Pak Andang nih ya, yang menjadi penyebab anak-anak itu kurang aktif ketika mengikuti pembelajaran, bahkan ada yang tidur, itu penyebabnya apa? Kalau saya lihat dari pembelajaran yang saya lakukan itu yang sampai tidur tadi saya ngajar di jam terakhir Bu. Jadi jam ke-8, jam ke-9 itu anak-anak udah capek sehingga pembelajaran ya anak-anak udah capek terusan tidur gitu. Atau mungkin yang faktor yang lainnya pembelajaran yang saya rancang itu kurang memfasilitasi belajar siswa dengan baik gitu, sehingga anak cenderung untuk jemu dalam pembelajaran saya gitu. Sehingga ya dia nggak antusias dengan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Seperti itu. Oh ya, dalam kemarin Pak Andang itu sudah sempat mencari-cari saya dan alhamdulillah sudah ketemu. Hari ini kita bisa melakukan coaching. Kira-kira setelah kita melakukan coaching, kita berdiskusi, itu apa sih yang Pak Andang harapkan atau tujuan apa yang ingin Pak Andang capai setelah kita melakukan coaching hari ini? Ya, harapan saya setelah saya menceritakan permasalahan saya dalam pembelajaran dalam Penita, saya punya ada rencana perbaikan, ada solusi ke depan untuk meningkatkan aktivitas anak saya sehingga menjadi antusias dan tertarik dan semangat dalam belajar IPA itu tujuan saya itu. Oh iya, jadi tujuan Pak Andang dari kegiatan coaching hari ini agar Pak Andang mendapatkan solusi
dari permasalahan yang Pak Andang hadapi terhadap murid Pak Andang bahwa muridnya itu kurang aktif mengikuti pembelajaran gitu ya. Ya, tadi Pak Andang juga sudah menjelaskan terkait bahwa mata pelajarannya itu jamnya siang gitu ya Pak. Jadi kadang kalau siang itu kan sudah capek aktivitas paginya gitu ya. Jadi siangnya ngantuk-ngantuk gitu ya. Selain itu alasannya siang ngantuk, terus itu apakah ada alasan lain Pak? Kalau saya coba tanya ke anak-anak, sebenarnya untuk ngantuk itu memang sudah capek sih Bu. Ya. Tapi ada beberapa anak yang meskipun capek dia tetap antusias gitu. Tapi itu hanya pada aktivitas tertentu saja. Jadi macam kayak saya coba menghadirkan ada tanya jawab diskusi, itu ada yang siswa antusias di sana gitu. Tapi ada juga yang dengan metode diskusi itu ya siswa cenderungnya hanya normal lah, diam gitu, seperti itu. Oh iya, jadi ketika pembelajaran itu walaupun di siang hari ada yang antusias, tapi tetap ada beberapa yang sudah kecapean dulu gitu ya. Kalau boleh saya tahu, dalam melakukan kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPA ya Pak Andang ya, itu sumber belajar yang dipakai oleh Pak Andang itu apa ya? Kalau yang sudah saya lakukan itu banyak yang saya hadirkan itu macam presentasi, jadi presentasi pakai Canva ataupun PowerPoint itu, dan juga saya menayangkan video pembelajaran melalui proyektor itu. Nah itu sudah saya lakukan, tetapi dari yang saya amati selama proses pembelajaran itu hanya mampu menarik beberapa siswa, artinya tidak sebagian besar tertarik dengan aktivitas yang saya lakukan gitu. Seperti itu. Baik, jadi sebenarnya Pak Andang itu ketika melaksanakan pembelajaran juga sudah menggunakan presentasi seperti Canva gitu, terus juga sudah menggunakan PowerPoint, menggunakan video juga gitu ya Pak. Nah, menurut Pak Andang, pembelajaran yang Pak Andang inginkan, yang Pak Andang idam-idamkan terhadap murid itu seperti apa? Ya, kalau harapan saya dalam pembelajaran yang saya laksanakan itu semua siswa di dalam kelas itu aktif gitu dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik gitu. Karena yang saya harapkan kan juga nggak mungkin ketika pembelajaran banyak siswa yang tidur apa ya tujuan tercapai gitu. Paling nggak dari saya mencoba mengaktifkan anak itu sehingga nanti dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oh iya, jadi sebenarnya pembelajaran yang diidam-idamkan, yang diinginkan oleh Pak Andang itu lebih kepada bagaimana anak itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang aktif selama belajar dengan Pak Andang, sehingga tujuan dari pembelajaran anak-anak bersama Pak Andang itu dapat tercapai dengan maksimal gitu Pak ya. Nah, kalau dari skala nih 1 sampai 10, posisi Pak Andang belajar bersama murid itu untuk mencapai tujuan, dalam mencapai tujuan itu berada di angka berapa? Kalau yang sudah terlaksana itu masih jauh lebih dari ya itu di kisaran angka 5 atau 6 gitu. Nah, 5 ya? Iya, berarti di kisaran angka 5 atau 6 kan 5 ya Pak ya? Di kisaran angka 5. Kalau harapan Pak Andang nih, kira-kira ingin mencapai kisaran angka berapa sebenarnya untuk pembelajaran yang aktif ini? Kalau harapan saya mungkin bisa 8, 9, tapi itu tuh yang jam siang itu, gitu. Karena jam siang itu udah pengondisiannya lebih susah gitu. Sedangkan mungkin kalau di jam pagi itu bisa 9 sampai 10 lah gitu. Hingga anak-anak bisa aktif semua gitu. Oke, jadi luar biasa sekali terkait dengan skala ini. Kalau di kegiatan pembelajaran yang pagi itu bisa 9 atau 10 gitu harapannya. Tapi kalau siang memang tenaganya sudah habis untuk kegiatan yang pagi gitu ya. Jadi 8 dulu gitu ya Pak ya. Nah, untuk mencapai angka 9 atau 10 pada kegiatan pagi hari dan angka 8 pada kegiatan siang hari pada mata pelajaran IPA yang Pak Andang inginkan itu supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, itu kira-kira apa yang ingin Pak Andang lakukan? Nah, itu terkait dengan pencapaian target saya,
ini rencana yang saya lakukan itu yang pertama memang saya mencoba untuk mencari informasi dari sisi anaknya dulu Bu. Jadi saya mencoba untuk bertanya pada anak-anak kira-kira pembelajaran yang kalian inginkan itu seperti apa gitu, dan dari situ nanti bisa muncul beberapa faktor atau keinginan siswa gitu yang nanti bisa saya akomodir dalam proses perencanaan pembelajaran gitu Bu. Nah, ternyata dari pengamatan saya, selain dari saya bertanya ke murid, itu juga saya dapati bahwa ketika metode pembelajaran yang saya pakai menggunakan aktivitas laboratorium, praktek, itu ternyata anak-anak aktif Bu. Gitu. Jadi dalam kelompok itu anak-anak bekerja dengan tanggung jawab dia gitu, dan lebih aktif dibandingkan dengan metode hanya sekedar melihat presentasi gitu Bu. Gitu. Oh iya, jadi yang pertama yang akan Pak Andang lakukan untuk mencapai angka 9 atau 8 pada siswa yang pagi, jam pagi, dan 8 pada siswa yang jamnya siang, itu yang pertama Pak Andang akan mencari informasi dulu dari sisi anaknya. Sebenarnya pembelajaran apa sih yang mereka inginkan gitu ya, akan bertanya dulu ya. Terus juga akan nantinya akan dituangkan dalam rencana RPP-nya gitu ya, atau modul ajarnya Pak Andang gitu ya. Nah, tadi juga Pak Andang sudah menyampaikan bahwa ternyata laboratorium, terus anak-anak melakukan praktik itu lebih membuat anak-anak menyenangkan, lebih membuat anak-anak itu aktif daripada hanya Pak Andang itu menggunakan PPT atau hanya menggunakan diskusi seperti biasa gitu ya Pak. Nah, menurut Pak Andang, dalam waktu dekat ini apa sih yang akan Pak Andang lakukan? Ya, terkait dengan rencana saya untuk waktu dekat ini, saya coba untuk menganalisis dari beberapa materi yang akan saya ajarkan. Kemudian dari analisis materi tadi, saya mencoba untuk mencari aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan materi itu, dengan mencoba menerapkan kegiatan-kegiatan pada murid ya. Contoh, saya bisa melakukan percobaan di laboratorium, atau bisa juga saya meminta anak untuk studi kasus gitu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam materi gitu. Sehingga nanti anak dengan kegiatan kelompok dia bisa aktif dalam pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran yang saya tetapkan itu dapat tercapai dengan baik. Ya, jadi yang akan dilakukan Pak Andang itu yang pertama terkait dengan menganalisis materi dulu ya Pak, terus mencari aktivitas murid itu yang sesuai, yang seperti apa, yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan juga materinya gitu ya Pak. Terus nantinya Bapak itu akan lebih memanfaatkan laboratorium gitu ya, karena berdasarkan observasi Bapak juga melihat bahwa anak-anak itu lebih tertarik ketika mereka itu belajar di lab gitu ya, lebih aktif ketika belajar di lab. Terus nanti anak-anak juga tadi Pak Andang sudah berbicara terkait dengan melakukan studi kasus melalui kegiatan kelompok gitu ya Pak Andang ya. Nah, kira-kira berdasarkan tadi menganalisis materi, terus nanti mencari aktivitas sesuai dengan murid dan juga melakukan pembelajaran di laboratorium, Pak Andang itu kira-kira kapan akan melakukannya? Untuk eksekusinya ini dalam waktu dekat, bisa jadi mulai minggu depan di hari Senin itu bisa saya laksanakan itu terkait dengan penerapan pembelajaran yang lebih mengaktifkan anak dengan kegiatan percobaan di laboratorium. Ya, berarti Pak Andang akan segera mungkin untuk melakukan pembelajaran yang aktif dengan memberikan atau melakukan pembelajaran di laboratorium bersama murid-murid gitu ya. Nah, dengan pembelajaran yang aktif sesuai dengan Pak Andang lakukan itu, kira-kira siapa sih yang dapat membantu Pak Andang dalam mensukseskan pembelajaran yang aktif itu? Baik, terkait dengan pihak lain yang bisa membantu saya guna mencapai tujuan pembelajaran, yang pertama adalah rekan sejawat itu sama guru mata pelajaran IPA, nanti bisa berdiskusi terkait dengan pembelajaran dan bertukar pendapat, istilahnya bertukar pengalaman
ketika rekan guru mengajarkan materi tentang ini harus bagaimana, itu nanti saya sharing dengan teman rekan sejawat sesama guru IPA. Selain itu saya juga mencoba untuk berkoordinasi dengan laborannya. Jadi ketika saya merencanakan kegiatan pembelajaran di laboratorium, saya harus berkoordinasi dengan laborannya apakah alat dan bahan itu tersedia atau tidak. Sehingga nanti ketika ada alat bahan berarti tinggal kita laksanakan pembelajarannya. Tetapi kalau alat bahannya memang belum ada, ya nanti saya minta untuk laporan segera untuk menyediakan sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Iya, jadi terkait dengan waktunya, terkait dengan siapa saja yang ingin diajak untuk berkolaborasi, itu rekan sejawat ya, rekan sejawat yang sama-sama mengampu mata pelajaran IPA, dan juga Pak Andang akan berkolaborasi dengan laboran, bagaimana apakah peralatan yang ada di laboran itu tersedia atau tidak gitu ya. Oke Pak Andang, pada siang hari ini kita sudah banyak-banyak bercerita, Pak Andang juga sudah menceritakan bagaimana permasalahannya Pak Andang di kelas terkait pembelajaran IPA. Menurut Pak Andang bagaimana perasaan Pak Andang pada siang hari ini setelah kita melakukan coaching dan berdiskusi pada siang hari ini? Alhamdulillah Bu, setelah saya coba menyampaikan beberapa permasalahan, kemudian solusi, itu dapat ada gambaran dalam diri saya bagaimana caranya menghadirkan pembelajaran yang bisa mengaktifkan murid gitu, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu dapat berlangsung dengan baik, sehingga tujuan pembelajarannya pun juga dapat tercapai. Ini menjadi suatu kebahagiaan buat saya gitu. Ya berarti Pak Andang senang gitu ya, karena dengan berdiskusi hari ini Pak Andang jadi menemukan solusi bagaimana caranya supaya anak didik Pak Andang itu bisa melakukan pembelajaran aktif di kelas gitu ya. Alhamdulillah, semangat terus buat Pak Andang, semoga sukses dalam mendidik anak-anak supaya kegiatan pembelajaran di kelas Pak Andang itu anak-anaknya bisa aktif sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Ya, apakah ada yang mau didiskusikan lagi Pak Andang? Saya kira untuk coaching kali ini cukup Bu. Ini membuat saya ada gambaran ke depannya untuk aktivitas apa saja yang harus saya lakukan dalam penyelesaian masalah yang saya hadapi. Baik, kalau cukup karena tadi Pak Andang sudah menjelaskan bahwa besok Senin itu sudah mau eksekusi ya, saya minta besok setelah eksekusi itu nanti kita ketemu lagi, berdiskusi lagi bagaimana perkembangannya pada murid-murid Pak Andang setelah menerapkan sesuai dengan tadi kita diskusi terus belajar di laboratorium itu bagaimana perkembangannya, apakah anak-anak benar-benar aktif atau seperti apa, nanti kita menjadwalkan lagi gitu ya Pak Andang ya. Ya baik Bu Gita, nanti setelah saya melakukannya nanti coba saya cari waktu luang lagi untuk berbincang dengan Bu Gita. Baik, sukses untuk Pak Andang, semoga hari ini memberi manfaat buat kita semua juga. Terima kasih kepada Bu Wulan yang sudah mendampingi kita pada kegiatan coaching siang hari ini. Ada tambahan Bu Wulan? Saya rasa cukup. Ya, dari Pak Andang sudah cukup? Ya. Ya, sudah cukup. Untuk kegiatan coaching hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan. Kita ketemu lagi ya. Iya. Tadi Bu Fida sudah melakukan coaching. Di sesi ini saya ingin bertanya beberapa hal terkait apa yang sudah dilakukan di sesi coaching tadi. Tidak apa-apa ya Bu Fida ya? Boleh, mohon silahkan Bulan. Baik. Nah, tadi setelah Bu Fida melakukan proses coaching, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana perasaan Bu Fida saat ini setelah tadi coaching bersama dengan Pak Andang? Ya, perasaan saya hari ini setelah melakukan coaching dengan Pak Andang senang ya, karena tadi Pak Andang berdiskusi terkait permasalahan pembelajaran di kelasnya. Terus alhamdulillah dengan proses coaching tersebut Pak Andang itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Andang alami, yaitu siswanya Pak Andang itu kurang aktif ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Tapi alhamdulillah sudah mendapatkan solusinya, dan solusi itu berdasarkan pemikiran Pak Andang sendiri.
Baik ya, Vida merasa senang ya karena tadi ternyata Pak Anang bisa mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang tadi Pak Anang rasakan di dalam pembelajaran, gitu ya Bu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini kira-kira kompetensi apa lagi yang sekiranya ingin Bu Vida kembangkan terkait dari kegiatan coaching? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya lebih ingin mengembangkan pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot ketika proses coaching itu nantinya coaching itu yang mempunyai permasalahan nanti akan dapat mengidentifikasi permasalahannya, terus nanti juga dapat seperti apa sih rencana aksinya, terus nanti bisa melakukan tanggung jawabnya seperti itu. Nah, dengan memberikan pertanyaan yang berbobot juga nantinya seorang coach itu akan dapat mencari solusi atau alternatif solusi, tapi berdasarkan pemikiran coach itu sendiri. Baik, nah tadi yang ingin ditingkatkan adalah pertanyaan yang berbobot ya. Tentunya nanti saat melakukan proses coaching, tentunya dengan alur tirta ya Bu Vida ya. Baik, nah saya ingin memberikan sedikit tambahan ya Bu terkait dari apa yang sudah Bu Vida lakukan di kegiatan coaching bersama Pak Anang tadi. Tadi Bu Vida sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik karena tadi Bu Vida sudah melakukan dengan alur tirta ya, dimana tadi Bu Vida menanyakan dari tujuan kegiatan coaching itu apa, kemudian Pak Anang tadi sempat memberikan jawaban ingin mendapatkan rencana perbaikan di pembelajarannya, gitu ya Bu Vida ya. Kemudian tadi di tahap identifikasi Bu Vida juga menanyakan masalahnya apa Pak Anang, gitu ya. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi, itu berarti Bu Vida melakukan tahapan identifikasi kepada Pak Anang. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu Vida juga menanyakan kira-kira apa yang ingin Pak Anang lakukan. Nah itu adalah wujud dari rencana aksi ya. Solusinya sudah ada, identifikasinya sudah ada, kemudian bagaimana rencana selanjutnya untuk bisa memperbaiki masalah yang dihadapi Pak Anang gitu. Kemudian terakhir adalah tanggung jawab. Tadi Bu Vida juga sudah bertanya terkait kira-kira siapa yang nanti bisa membantu Pak Anang dalam menghadapi permasalahan di dalam kelas terkait minat siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA, gitu ya Bu ya. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah lancar. Kemudian Bu Vida juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi ketika saya melihat ketika coach menjawab pertanyaan itu juga sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Ida. Kemudian juga Bu Ida tadi sudah bisa mengiring coaching untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Oke. Itu saran dari saya Bu Ida. Di sini semoga Bu Ida sukses selalu. Kemudian tadi dari tahapan yang ingin dikembangkan, semoga kedepannya proses coaching yang dilaksanakan oleh Bu Vida dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Vida atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih juga pula. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Ya, sampai jumpa kembali. Saya tutup sesi ini Bu Vida ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.